Sekarang gimana caranya kita menentukan values? Karena kita sadar bahwa values itu ditentukan oleh pimpinan perusahaan. Karena bermula dari pimpinan perusahaan, maka yang harus kita peras values-nya adalah si pimpinan perusahaan itu. Caranya sederhana. Kita akan menginterview orang-orang terdekat si pimpinan perusahaan. Jadi, ketika Anda ingin memeras value dari diri Anda sendiri, Anda minta bantuan orang lain untuk mewawancara karyawan-karyawan Anda yang sudah lama berkecimpung dengan Anda. Pertanyaannya sederhana. Misalkan namanya adalah Pak Sabli. Tinggal ditanya ke karyawannya, Pak Sabli di matamu itu seperti apa? Maka mereka akan bercerita. Silahkan direkam ceritanya itu, kemudian diambil intisari-intisari, values apa, tentu saja yang bagus ya, dari pimpinan perusahaan itu. Nanti dari beberapa wawancara, mungkin juga dari istrinya, dari teman-teman terdekat yang mengenal baik dengan si pimpinan perusahaan itu, kita akan menemukan banyak values-values. Contoh saja, kita akan menemukan, taruhlah ada 15 values yang kita dapat dari intisari wawancara itu. Kalau kita menerapkan 15-15-nya kan terlalu banyak. Apa yang harus kita lakukan? Setelah terkumpul contoh 15 values, yang kita lakukan adalah combine, keep, atau erase terhadap 15 values itu. Jadi, setelah ada 15 values, kita diskusikan bersama tim bahwa 15 hal ini, 15 values ini, mana yang kira-kira mirip. Kalau dia mirip, maka kita akan combine dia, kita satukan jadi satu values. Kalau yang dirasa membingungkan, nggak tahu ini bagus apa enggak, masih bingung antara kita mau pakai atau enggak, di keep aja dulu. Atau yang ketiga, kalau dirasa values ini terlalu general misalkan, nggak bisa diterapkan di perusahaan misalkan, itu bisa dihapus atau di-erase. Contoh misalkan, oh bapak ini suka menabung gitu. Nah mungkin itu values yang baik, tapi dari sisi penerapan di perusahaan tidak bisa kita pakai jadi values, itu bisa dihapus misalkan. Dari 15, setelah melakukan keep, combine, dan erase itu mungkin tersisa jadi 10. Ulangi lagi proses yang sama. 10 values itu dievaluasi lagi, didiskusikan lagi. Di keep mana yang masih membingungkan, di combine yang kira-kira mirip, misalkan, oh Bapak itu growth mindset misalkan. Atau juga ada kalimat misalkan values dia suka belajar. Bisa jadi ini adalah values yang sama, bisa digabungkan menjadi satu values. Begitu seterusnya. Gabungkan yang mirip, tahan dulu yang membingungkan, dan hapus yang kira-kira tidak sesuai. Sampai akhirnya kita menemukan 3 sampai 5 values utama. Itulah nanti yang akan kita pakai sebagai standarisasi values di perusahaan. Setelah jadi 5 ini terus apa? Tentu saja hasil pembahasan values pertama kali setelah kita menemukan 3 sampai 5 ini belum tentu juga aplikatif dalam perjalanannya. Maka harus dicoba selama 90 hari. 3 bulan lah dicoba. Kita coba penerapannya dalam perusahaan. Setelah itu, setelah 3 bulan, kita duduk kembali bersama-sama dengan tim kita. Kita bahas lagi apakah value satu ini, misalkan ada 5 value, apakah value pertama ini benar-benar kita rasakan, bisa kita aplikasikan di perusahaan selama 3 bulan terakhir, atau enggak. Dari pembahasan itu akan ada feedback baru. Bisa jadi ada value yang bisa jadi kita hapus, atau kita ganti, atau mungkin di-combine lagi. Kira-kira gambarannya seperti itu untuk menemukan values di perusahaan. Tapi catatan penting sebelum saya akhiri satu video ini, bahwa kadang-kadang kita akan menemukan values yang kedengarannya menarik, keren, tapi tidak aplikatif di perusahaan. Contoh, saya pernah punya pengalaman bahwa saya membubuhkan values keberkahan jadi salah satu value di perusahaan. Dalam 3 bulan setelah kita menjalani proses itu, kita tidak bisa menilai apakah values ini berlangsung atau enggak di perusahaan, karena kita tidak bisa menilai keberkahan dalam pekerjaan kita. Apakah ini sudah berkah atau belum, kita tidak tahu. Itu adalah contoh values yang sebenarnya bagus, keren, tapi tidak applicable dalam penerapannya di perusahaan. Atau contoh misalkan kita punya 50 karyawan. Ada satpam di situ, ada office boy, ada tim sales, ada tim marketing, ada operasional, dan seterusnya. Terus kita bikin values
entrepreneurship, bahwa semua orang itu harus berpikir secara entrepreneur misalkan. Nah, ketika kita terapkan selama 30 hari atau 90 hari, value entrepreneurship ini tidak berlaku untuk satpam, untuk office boy, untuk beberapa pekerjaan yang memang tidak menuntut orang dia harus pinter untuk berwirausaha gitu, tidak menuntut menjadi wirausaha. Satpam kalau disuruh jadi wirausaha ya ujung-ujungnya dia resign gitu, jadi buka bisnis sendiri gitu. Nah, silahkan dicoba langkah-langkah untuk menentukan value ini, dari memeras atau mewawancara karyawan atau teman atau orang-orang terdekat si pimpinan, kemudian mengumpulkan values, setelah itu mengcombine atau mengkeep atau mengerase sampai tercipta 3 sampai 5 values, kemudian dicoba selama 30 hari, setelah 30 hari dievaluasi ulang. Begitu seterusnya. Silahkan, selamat mencoba.